Mau tambah lagi tanpa mengurangi rasa hormat di sebelah kiri karena ini sudah tersedia hidangan, jadi bagi bapak ibu yang mau kahar atau sakit Nuwun sewu, Kang Mas menika prayoginipun monggo dipun lorot sesajinipun lajeng dipun dahar sesarengan monggo. Ingkang ngersakaken menika sesaji nomor niki ingkang ngersakaken saged kanthi merdekain mana pedet. Nanti kita bawa aja ke bawah ini supaya lebih Wah. Mas, tolong di meja Mas, pendokannya amplak. Siapa sih ngomong nyelindro mau? Malah diselindro nggih. Inci. Dalam. Inci gampil dalam makin. Inci. Anu mau bagianipun menika sesajinipun anu mau supados bentang dipun norot dipun dahar sesarengan. Saestu sampun. Nggih, mangke. Dalam tutupi niki mau. Sami. Dipurak mboten napa-napa sedaya. Nggih. Sedaya mawon. Nggih. 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 Pelanggannya malah apik. Dalam mangke mawon. Pakaianipun sampun niku. Mari
Untuk mungkin menandai atau memulai bisa dimulai dengan ibu potong pucuk tubuh. Oh iya. Pada siapa yang diberikan? Banyak. Nyandak selindro barang ini ngopo? ganti adegan Saya nanti aja. Gini, sambil makan-makan langsung dialog. Langsung sekali. simbolis saja diterima dulu. Damai itu Enggak, makin mau. Piye mau? Sing gulungan kedua ono sing balik ya. Iya. Iya tuh. Gulungan pertama bener ya? Masalahnya ini ada satu gulungan yang tidak boleh dibuka. Tak tutui ya, titik ya. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya bisa langsung untuk kami. Terima kasih Ibu Pak Dilis. Moga Bapak Ibu semuanya kembali Oh, bukan. Ini gulungan pertama ini. Cik, monggo. Atau mungkin Bapak dan Ibu ingin mulai berdialog, menanyakan sesuatu, berkenalan dengan Bapak dan bisa langsung dimulai saja. Iya, betul. Iya. Sambil bermasalah kata-kata ya. Ya, karena wajahnya memang sudah cukup marah untuk baru. Kita akan bantu dengan memberikan mikrofon, sambung suara. Moga-moga. Iya, moga-moga. Lajengan kita ulang. Nah, Cok guyu to tawi. oh, ini silakan gimana?
grogi ku mau arep ketika buka tuh. Sangat jauh ini ya. Sangat menyentuh hati. Yang menyentuh yang mana? Itu kalau dulu sebelum adanya undang-undang pornografi wani, dan itu bagus sebetulnya, sangat-sangat ya pasti di depan atau di luar motor ada saja masuk kan menikmati santapan yang kuning ini ya santapan manusia penuh berkah ya penuh dengan doa-doa baik ini mau nanya Pak. Oke, silakan. Nah, ini atau mungkin Mas bisa sambil bergerak berdiri di sini. Oke, silakan Mas menyebutkan nama, dari mana, kemudian kesannya atau pertanyaannya betul. Oke. Dari Mas Bintang, dari mana Mas Bintang? Dari Panda Batu. Mungkin mau menyampaikan pesan-pesan atau pertanyaan, silakan. Oh, baru pertama kali deh. Mendengar namanya juga baru pertama kali. Oh, sama. Lalu kesannya bagaimana, Mas? Oh, jadi ada pertanyaan, kenapa kok durasinya tidak selama wayang kulit? Mungkin ada yang lain lagi? Oh, kenapa karawitannya juga kok seminimalis ini? Ada lagi mungkin diproduksi harian aja. Oh, itu saja. Oh, jadi, iya, terima kasih. Mas Bintang. Oh, cerah. Ada lagi Mas? Oke. Terima kasih Mas Bintang. Kalau tanya lagi boleh Mas. Kalau tanya lagi boleh. sampun. Oke. Monggo. Mungkin wonten malih Mbak menawi sinambi dahar. Mungkin ada pertanyaan dalam sumanggaken. Nggih, monggo. Badhe suwun pirsa menika. Nggih. Tes. Nah, ini kangge basa Indonesia ki mawon. Terus pertanyaannya adalah sebetulnya bukan pertanyaan tapi meminta kelodangannya untuk menjelaskan kepada kami ini makna dari wayang beber, terutama relevansinya terhadap kebangsaan atau Ibu Pertiwi. Apakah masih seperti yang dulu wayang beber itu ketika menjadi tidak dipentaskan, atau ada makna yang lebih dalam lagi sehingga kami yang muda ini bisa melihat atau bisa mempelajari bagaimana sih wayang beber kaki mini Brayut ini menjadi contoh atau menjadi
apa ya? Oh, nggih. Bahan untuk bisa kita pelajari dan kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Matur nuwun. Tes. Nggih. Nggih, monggo. Saya ingin bertanya karena memang kebingungan saya pada waktu Pak Dahlan yang mendukung berkaitan dengan jumlah anak dari Kiai dan Nini Ibrahim itu jumlahnya ada 24. Beberapa waktu yang lalu saya tahu dari teman itu di daerah Trenggalek itu ada yang anaknya 40, ada yang 18, Nggih. ada yang 16, Nggih. ada yang 24. Nggih. Nah, ini menjadi sangat menarik Nggih. karena pekerjaan yang disampaikan kepada Kiai Ibrahim tadi bahwa anak-anaknya kelak kemudian hari akan mampu menguasai berbagai macam sektor itu menjadi sangat menarik bagi kita. Pertama menyangkut jumlah, yang kedua jujur jauh-jauh hari saya hunting atau berburu berkaitan dengan pertunjukan wayang beber dan wayang beber yang menyangkut Brayu itu baru pertama kali ini karena setahu saya pakemnya saya belum pernah menemukan. Menjadi sangat menarik karena ternyata pertunjukannya jujur kurang lama terlalu bagus kalau untuk 2 jam ini. Sayangnya di era Orde Baru dahulu wayang Brayu itu menjadi sedikit terlarang. Nah, padahal cerita yang disampaikan oleh Pak Dalam tadi sungguh-sungguh luar biasa berkaitan dengan penguasaan pekerjaan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, ini kembali saya perkecil bahwa kenapa jumlahnya menjadi berbeda-beda dan ternyata wayang ini sangat keren. Kenapa malah menjadi tidak terkenal? Ngaten ki mawon. Nggih. Nuwun. Terima kasih. Jadi kita ada 3 pertanyaan. Nggih. Tes. Bintang dari Mas Bintang ada pertanyaan. Kenapa kok secepat ini? Kemudian kenapa kok Minimalis. minim sekali jawabannya? Iya. Mungkin satu-satu dulu. Betul. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam budaya. Kagem sedaya para rawuh sinambi murak sajen, nglorot sesaji tetap dalam mewakili keluarga agung, Brayat Agung Bapak Sulistyo Pambudi nika ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dahar sak sekencanipun. Lajeng sinambi dahar dalam menika omong-omong mugi-mugi apa yang saya sampaikan menika mboten asal ngomong tapi benar-benar mengandung sedikit ilmu pengetahuan yang akan saya share kepada para rawuh. Nggih, langsung memfokus pada pertanyaan 3 pertanyaan itu tadi. Berarti ini benar-benar urut. Benar-benar urut. Wah, menika kemungkinan Gusti Ingkang Maha Kuwaos menika paring nugroho wahyu pertanyaan yang kebetulan juga urut. Saya mulai dari Mas Bintang, nggih. Mas Bintang. Nggih. Karena Mas Bintang ini ini juga nuwun sewu kalau boleh memperkenalkan Mas Bintang dengan salah satu seniman juga. Dulu gitarisnya Sawung Jabu. Nika Mas Tias, sugeng rawuh Mas Tias. Terus itu tadi ada seberkas sinar kawan saya, senior saya dari Chinese, Cik Cencen, Wan Ing.
Beliau ini saya perkenalkan juga, beliau juga meskipun berdarah Chinese, mutlak berdarah Chinese, bahkan salah satu translator tersumpah untuk bahasa Mandarin, langsung Departemen Kehakiman. Tapi meskipun begitu, yang saya saluti adalah beliau juga dukun, kejawen Pol. Nah, ini jadi saya salut dengan beliau, juga satu batu cambukan untuk saya sendiri. Kalau beliau itu aslinya Jawa albino, ning saya Cino gosong. Iya, karena lebih kejawen beliau daripada saya. Sekali lagi beliau Jawa albino, kalau saya Cino gosong. Oke, Mas Bintang, dari pertanyaan panjenengan menika kita mulai ndudah kembali tentang wayang beber nggih. Yang pertama, kenapa wayang beber itu tidak selama wayang kulit? Terus pertunjukannya kok lebih kompleks dan lebih komplit wayang kulit ya. Kita perlu tahu bahwasanya konsep dari wayang beber itu cerita, dongeng. Tapi dongengnya ini lebih memfokus pada doa. Makanya isinya mantra, dan mantra itu. Mungkin dari berbagai macam cerita tadi, mungkin saya katakan 3, 2, 1. Yang 3 berisi doa dan harapan, yang 2 berisi petuah-petuah, yang 1 berisi cerita gitu. Jadi memang tidak sekompleks dengan kalau dibanding dengan wayang kulit. Terus yang kedua, iringannya. Iringan wayang beber ini sebetulnya pakemnya tidak seperti ini juga. Kita sempat hilang memang. Wayang beber itu hilang mutlak itu zaman Kartosuro, Mas. Jadi sebelum ke Surakarta, kemudian pecah jadi 2 antara Surakarta dan Yogyakarta. Wayang beber ini geger pecinan waktu itu yang dibawa Raden Mas Garendi. Wayang beber terbawa lari, yang separuh itu jatuh di Pacitan, yang separuh lagi jatuh di Wonosari, seperti itu. Dan setahu saya sampai detik ini saya juga melakukan penelitian yang di Wonosari masih melestarikan salah satu lakon Remeng Mangunjoyo, yang di kotak saya di dalamnya ini juga ada tiruannya, tapi tiruan zaman Pakubono yang ke-10. Terus di Pacitan itu juga ada, tapi meneruskan untuk lakon Joko Kembang Kuning, judul lakonnya itu diambil dari cerita Panji. Tapi sebetulnya wayang beber tidak hanya lakon itu. Terbukti apa? Banyak sekali gulungan-gulungan yang sudah rusak, diantaranya Joko Tarub, yang dua-duanya dari Pacitan dan Wonosari ini juga mempunyai, tapi juga kebetulan juga dua-duanya karena tidak boleh dipertontonkan lagi, tidak boleh dimainkan lagi sejak zaman Kartosuro pecah Surakarta dan Yogyakarta, akhirnya gulungan karena tidak pernah dibuka, mung disajeni, diubupi menyan, akhirnya ya remuk rontok gitu, karena bahan dasarnya juga dari daluang. Nah, baru kain ini zaman Pakubono yang ke-10 mekaten, karena konsepnya konsep dongeng, terus tidak dipertontonkan di arena terbuka seperti wayang kulit. Sebetulnya pertunjukan, saya kasih quotation, tanda kutip, performing art wayang beber ini sebetulnya bentuknya lesehan, karena konsep bercerita, dongeng gitu. Dongeng, terus kemudian kalau mungkin nuwun sewu, sembah sewu, tabik sewu, tapi saya sangat terhormat hari ini, karena apa? Sebetulnya pertunjukannya ini juga terlalu lebay. Nuwun sewu.
Karena tidak seperti ini sebetulnya, tidak di panggung, tidak di apa. Jadi langsung duduk, dibeber. Kalau Mas Bintang bisa buka-buka Google itu mungkin ada cerita-cerita wayang beber yang dipertontonkan di kediaman Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu cuma di apa namanya, dalangnya di antara kerumunan yang melingkar seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu. Terus kalau pengen fokus lagi, loh berarti keiringannya seperti apa? Iringannya juga tidak sama seperti, tidak ada pakemnya sebetulnya. Gaya Pacitan itu memang yang paling menjorok adalah yang paling apa namanya, tampak itu dari instrumen rebab ya. Saya tadi juga instrumen rebab, karena dikit banyak yang saya pakai menika gaya Surakarta yang notabene lebih tua. Terus kemudian yang kedua diambil, jadi tadi kalau mengenal gamelan banyakan laras pelok, karena laras Slendro itu punya Pacitan, kemudian diambil di Keraton Surakarta dipeloke gitu. Ya karena untuk legitimasi keraton gitu, seperti itu. Nah, di Keraton Surakarta pun itu juga langsung tiba-tiba disepir. Jadi terakhir itu dipertontonkan pada saat Pakubono yang ke-10. Seperti itu. Jadi sekali lagi memang tidak seperti wayang kulit. Gitu. Kemungkinan kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Sekarang pertanyaan kedua. Tadi dari Mas Riko. Mas Riko ini juga seniman, salah satu seniman juga. Sebetulnya saya di sini duduk di sini ini minder, karena bapak kita tuan rumah Pak Sulistyo Pambudi, beliau juga seniman kondang. Ini jadi ngetes saya sebetulnya. Neng ya wis ora apa-apa. Ngetes dan ngospek saya. Terus tadi pertanyaan dari Mas Riko nggih. Sampai sejauh mana karakter kebangsaan? Banyak sebetulnya. Makanya saya lebih menguri-uri wayang beber ini karena konseptualnya, konsepsinya ini tentang satu, sifat dan karakter guyub. Sifat dan karakter guyub ini tadi tidak perlu gler, tidak perlu terlalu ramai. Sebetulnya satu bentuk sambil lenggan seperti ini yang nyaris terkikis sebetulnya. Ini konsep persatuan Indonesia. Di sini ini dimulai dari yang terkecil ini. Nah, makanya sebetulnya benjang ben malih menawi ngersakaken lakon-lakon lintunipun monggo ning tidak perlu selebay ini harus di panggung dan sebagainya. Neng saya bener-bener terhormat hari ini. Tunggu neng dhuwur dhewe, padahal ya aslinya di ospek itu tadi saya. Ngaten sih. Nah, itu konseptual apa namanya, kenegaraannya banyak sekali. Terus kalau memfokus lakon-lakon itu tadi sudah saya singgung bahwasanya lakon wayang beber itu banyak sekali. Saya yakin ini dongeng-dongeng itu yang mungkin generasi saya ke atas ya, dan mungkin kalau generasi saya ke bawah ini udah nyaris bahkan mungkin hilang. Mungkin adik-adik saya yang duduk di sini udah nggak pernah mengerti cerita dongeng Timun Mas. Terus kemudian apalagi? Kalau mungkin andi-andi lumut ngoten masih setiap 17-an ngoten biasanya ibu-ibu PKK masih mementaskan menika nggih ora ketang jadi bahan humor, tapi sebetulnya di situ juga kalau kita gali lagi konsepnya juga 3-2-1 seperti tadi. Konsep doa itu yang angka 3-nya, angka 2-nya, jadi nilai jumlahnya gitu.
Yang nomor 2 itu adalah petua, dan nomor 1-nya cerita atau hiburan. Mekaten. Itu dulu juga dari, saya yakin dari konseptual wayang beber. Seperti itu. Makanya monggo kita sami-sami menggali seni budaya. Banyak sekali yang nyaris hilang. Terus fokus ke kaki mbrayut, mini mbrayut ini kalau ditarik lagi ke dalam hal kebangsaan juga banyak. Yaitu tadi intinya persatuan Indonesia. Jadi sebetulnya mbrayut itu ini konseptual desa pada saat dulu. Desa pada masa dulu itu di situ ada cikal bakal utawa danyangan wong sing pertama kali babat alas. Di situ akhirnya membentuk satu komunitas, kemudian berkembang menjadi desa. Nah, seperti itu. Dan makanya di Jawa sendiri cikal bakal ini dihormati, tidak disembah ya, atau tidak dianggap hal yang magis. Tapi maksud saya magis-magis klenik ya. Tapi bahwasanya cikal bakal ini dihormati karena apa? Karena itu tadi harus mampu untuk membawa hal-hal yang untuk digulawentahkan kepada anak cucu menika wau. Ngaten. Nah, terus yang pertanyaan ketiga, nah ini lebih menjurus lagi tentang kaki mbrayut, ini mbrayut nggih. Secara tekstual memang nggih. Banyak sekali dari jenis-jenis atau menapa saya katakan kalau subgenre juga bukan, tapi anyway jenis-jenis perbedaan secara tekstual tentang cerita mbrayut. Versi Bali mbrayut ini putranya 18. Lajeng versi Jawa Timuran terutama Trenggalek ini anaknya 40. Nah, terus ini kok anaknya 24. Ini sebetulnya saya membaca di salah satu serat Ronggo Warsito. Ngaten. Ini disaring lagi mungkin kemungkinan sama pujangga terakhir kita yaitu Ronggo Warsito mengatakan bahwasanya anaknya Kiai Mbrayut, Nini Mbrayut ini 24 yang terbagi 12 terbagi 12 laki-laki dan 12 perempuan. Mekaten. Nah, saya sedikit banyak tahu karena kemarin lusa tahun pinter lagi 2016 2017 waktu itu juga penampilan Kiai Mbrayut kebetulan saya kemudian diskusi sama juga ahlinya Puri dari Karangasem Bali. Itu beliau juga bercerita tentang mbrayut versi Bali. Kenapa 18? Karena aksara Bali itu ada 18. Disamakan dengan karakter 18 itu tadi. Terus kemudian 40, ya ini saya tahu kalau versi Trenggalek menika anaknya sampai 40 ngaten. Tapi saya belum ketemu sama ahli-ahlinya kenapa kok 40 ngaten. Tapi substansi atau esensinya bahwasanya mbrayut yang akhirnya jadi mbrayut akhirnya jadi kabrayatan, brayat ageng atau mbrayat agung, itu yang perlu digarisbawahi. Dan memang saya sendiri nuwun sewu karena saya belum penelitian sampai ke Trenggalek, juga saya baru tahu versi Bali yang berputra 18 ini setelah tahun berapa itu 2016 kalau nggak salah menika di kediaman salah satu seniman juga Mas Edi Sarwono. Itu lajeng beliau bercerita banyak bahwasanya kalau versi Bali ada 18. Nah itu pun baru tahu pada saat itu setelah mbrayut versi dalem menika jadi.
Tapi anyway saya tidak hanya sekedar mengarang. Saya punya dasar dari serat-serat ingkang dipun serat Ronggo Warsito. Karena apa saya menggarisbawahi di sini ada menika ajaran atau petuah tentang kebutuhan hidup manusia Nusantara. Dan saya yakin sebetulnya tidak manusia Nusantara, tapi Eastern people. Tidak hanya menungso Jawa jane. Nah, kemarin lusa saya pernah ngomong-ngomong dengan kawan-kawan yang ada di Asian Pacific Studies. Saya dengan nuwun sewu mungkin rodok wani membuat statement teori sendiri bahwasanya kebutuhan hidup manusia Nusantara terutama manusia Jawa menika tidak mau diporo-poro, tidak mau dipoto-poto. Karena apa? Kalau kita mengenyam pola pendidikan Western, itu kebutuhan hidup manusia itu ada 3, primer, sekunder, tersier. Tapi kebutuhan manusia Jawa tidak bisa yang namanya primer, sandang, pangan, papan, wis gitu. Dan itu harus didulukan. Pada kenyataannya, nuwun sewu, di sini wonten bahkan Eyang Uti yang pengalaman hidupnya lebih daripada saya, ada Simbah Kakung, mungkin juga bapak-bapak pada saat putranya mau sekolah mengenyam pendidikan gitu yang berada di luar kota, sementara yang namanya roda berputar kadang di atas kadang di bawah, pas dilalai ya mungkin sektor keuangannya lagi menipis atau mungkin nyaris tidak ada, beras di dapur sudah habis, sementara anak harus diwajibkan untuk balik lagi ke kota pendidikannya nan jauh di Mato sana, harus naik transportasi, harus bayar ujian dan sebagainya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu nggak mementingkan berasnya sebagai kebutuhan pokok. Bahkan wis aku wani poso le, aku wani poso nduk. Wis kowe tak utang-utangke, sing penting kamu berangkat. Nah, inilah manusia Nusantara. Jadi antara kebutuhan hidup itu kalau di Jawa tidak hanya 3, primer, sekunder, tersier, kemudian punya mobil itu dianggap mewah, motor itu sekunder. Tidak bisa seperti itu. Saya mengatakan waktu itu kebutuhan hidup manusia Nusantara itu ada 8. Nuwun sewu, serakah. Ada 8. 1 manusia Nusantara. Yang ke-8-8-nya ini tidak bisa di strata, tidak bisa di mana yang lebih penting, tidak ada, tergantung sikon, tergantung situasi dan kondisi. Yang pertama, menika nuwun sewu kalau saya boleh menularkan jenis virus untuk cuci otak lagi, kita kembali ke zaman nenek moyang kita yang begitu luhur dan adiluhungnya sebetulnya, bahwasanya kebutuhan hidup manusia Nusantara, manusia, karena di sini nuwun sewu mayoritas Jawa, ya wis saya ke Jawa. Yang pertama, wong Jawa ki ora butuh madang, ora butuh mangan, yang butuhe bugo. Apa bedanya makan pangan dengan bugo? Kalau pangan itu tanpa konsep, sing penting madang, wareg, wis rampung. Padahal manusia Jawa atau manusia Nusantara tidak seperti itu, tapi butuhnya bugo. Bugo itu adalah pangan yang berkonsep, makanan yang berkonsep. Jadi konsepnya apa? Kembali pada konsep keilahian sebetulnya, konsep-konsep ketuhanan. Nah, satu contoh, kalau kita benar-benar jadi orang Jawa, saya lahir misalnya ini, saya lahir Jumat Legi, ayah saya lahir nanti Selasa Kliwon, terus kemudian ibu saya lahirnya mungkin Kemis Legi, terus simbah geblake dino iki. Nah, akhirnya hampir setiap hari selamatan.
Dan konsep selamatan tidak dipangan dewi. Nah ini. Tapi di situ ada unsur kebersamaan. Mesti doa dulu, setelah doa kemudian makan bersama. Ngundang minimal tonggo teparo kiblat papat, ngarep mburi, samping kanan, samping kiri. Ini sudah diajarkan leluhur kita. Yang ini kita mentahkan sendiri. Nah, ini kau di dalam cerita Mrayet wonten nggih. Lajeng busana. Orang Jawa tidak nuwun sewu, sembah sewu kalau saya menyinggung sekali lagi saya mohon maaf kalau omongan saya salah mungkin nggih. Orang Jawa tidak butuh pakaian yang hanya menutup nuwun sewu menutup aurat. Tapi orang Jawa itu butuhnya busana. Nah, apa bedanya pakaian dengan busana? Busana adalah pakaian yang berkonsep juga. Nah ini, ngopot, nuwun sewu, ngapain kita itu beli mahal-mahal, wah sepatu merek A, tas merek B. Kalau kita kembali pada konsep Nusantara, tidak penting itu. Tapi yang jelas, yang paling penting adalah konsepnya. Dan kembali lagi konsepnya selalu kembali kepada keilahian. Makanya saya nangis sebetulnya kalau ini dibilang bid'ah, apalagi dibilang kuasa gelap. Kuasa gelapnya ning ndi coba nuwun sewu. Nah, makanya sisi jare aja banyak sekali. Oh, misalnya anakku wis wayahe sunat. Oh, jarek sing apik apa ya? Sida Mukti misalnya. Oh, wayahe rabi, Sida Asih. Wah, aku tak topo. Wah, motifnya Wirasat Derajat. Banyak sekali motif-motif yang arahnya juga keilahian. Motif-motif itu. Nah, menikalah busono. Saya yakin karena saya mengatakan Nusantara ini karena kawan-kawan yang dari Padang, yang dari Aceh, yang dari namanya Ulos, lajeng menapa? Nah, Tenun selalu bermakna dan maknanya selalu pada konsep keilahian. Nah, menika busana, garwa. Nah, ini nuwun sewu bagi orang-orang yang tahu tentang Jawa. Saya sangat juga menyayangkan bahwasanya garwa itu bukan hanya suami istri. Sigaraning jiwa menika ora mung bojo. Ning anak ya sigaraning jiwa. Nyatanya sekarang jenengan-jenengan nuwun sewu sudah punya putra ngoten. Anaknya sakit gitu, wis bojone tinggalke. Sing penting anake. Nah, intinya itu keluarga. Keluarga ini juga kebutuhan hidup masyarakat Nusantara juga mementingkan kekeluargaan. Lajeng wismo. Nah ini kita juga banyak sekali kehilangan. Konsepsi orang Jawa, kalau konsepsi bener-bener Nusantara, bikin kamar mandi kalau perlu joboning rangkah, jangan sampai satu atap. Satu atap, makanya dulu namanya pekiwan je. Nek saiki wis beda, malah nek iso kamar mandi di dalam kamar tidur. Nah, iki cah nom-nom kos-kosan golek kos-kosan sing kamar mandi dalam. Nah, itu sangat-sangat tidak nusantarais. Nah, ngaten. Konsepnya juga wisma itu adalah tempat tinggal yang berkonsep. Sekali lagi apapun itu konsepnya juga memfokus pada keilahian, ketuhanan. Sampai terakhir sastro. Sastro menika ilmu pengetahuan. Nah, ini juga dipersempit. Siapa yang mempersempit? Wong Jawa dhewe. Yang gregeten itu di situ. Sastra itu artinya ilmu pengetahuan, bukan cuma keindahan bahasa. Nah, tapi karena sekarang
saya kurang tahu aja. Karena konseptual seni sendiri, jan-jane nek kita orang Nusantara itu tidak ada yang namanya seni. Karena apa? Konsep rasa indah itu sudah menyatu dalam hidup. Apalagi kalau sudah disenikan akhirnya seniningan. Nggih. Karena rasa indah itu sudah menyatu dalam hidup kita sehari-hari kalau kita masyarakat Nusantara. Bahkan bogo aja diatur sedemikian rupa indahnya. Busono diatur sedemikian rupa indahnya. Tapi kalau sudah diporo seni akhirnya jadi cuman, nah ini tadi konsep rasa indah, rasa itu tidak sense. Kalau bagi kawan-kawan bahasa Inggris mungkin ilatku ora apik. Nah, tapi cuman the beautiful of taste, good or not good looking, good or not good to listen, good not or not good to apa lagi, taste, dirasakan di lidah. Tidak hanya itu. Nah sekarang mungkin agak lebih satu level lagi yang agak lebih dalam, kita mengatakan bahwasanya the beautiful of feel, akhirnya jadi sobat ambiar. Karena apa? Sebetulnya seni milik kita, dalam tanda kutip quotation, oke lah saya meminjam kata seni milik kita Nusantara itu tidak hanya pelarian dari feeling. Seni bukan pelarian rasa sedih, bukan pelarian rasa gembira, tidak. Tapi seni milik kita benar-benar spiritualitas sebetulnya. Nah ini kita kembalikan, monggo kita sarang-sarang. Karena itu tadi, ini sudah bagian dari hidup makaten. Ngaten kira-kira. Terus di situ tadi ada babakan pusaka, kukila. Jadi 8 itu bogo, busono, garwa, wisma, turangga. Turangga itu tumpaan, alat transportasi. Pusaka, kukila, sastra. Kukila itu peliharaan. Bisa berwujud flora, bisa berwujud fauna, tapi umumnya, cuman umumnya. Kalau nggak umum juga nggak apa-apa sebetulnya. Umumnya oleh orang Jawa itu terus nuwun sewu ngingu manuk perkutut, makanya terus disebut kukila itu. Terus nuwun sewu banyak, kemarin lusa ada yang tanya, loh berarti saya ngingu PT Iwen itu termasuk kukila? Itu bukan. Rajakaya itu juga bukan. Itu tergantung kalau itu untuk konsumsi itu bukan kukila. Tapi kukila itu identik dengan kelangenan, bisa flora, bisa fauna. Mengatakan kelangenan dikonsumsi ya. Nah, nyatan pusaka orang Nusantara itu butuh sekali pusaka. Pusaka itu sebetulnya tidak hanya keris ya, tapi pusaka itu baik yang tangible maupun intangible. Bahkan nuwun sewu nek wong Jawa gagrak wetan Jawi wetanan menika saya pernah tahu, wah nuwun sewu sembah sewu, tabik sewu, dalem-dalem sewu. Mungkin cawete ibuke wae digawa dienggo pusaka, iki pusakaku. Itu sangat-sangat tidak heran bagi manusia Nusantara. Nah, karena apa? Pusaka adalah sesuatu apapun itu, yang tangible maupun yang intangible, yang bisa untuk media pengingat kembali pada keilahian lagi. Itulah pusaka. Bukan untuk klenik, oh aku duwe keris A iso ilmu guna-guna, bukan ya. Nah itu bukan pusaka, itu arahnya malah ke sihir. Mekaten. Saya kira jawaban nun sewu, jawaban saya mekaten. Ada pertanyaan lain mungkin, monggo. Kesempatan
suster. Suster. Delapan belas. Amin. Dan saat ini umur saya
Oh, jadi biasa ini ya. Boleh kan? Ji, monggo. Pindah tangan. Sampun. Ini wayang beber itu kebudayaan yang berasal dari masyarakat atau dari keraton. Jadi dua pertanyaan dari Mas Dolia dan Ibu. Satu lagi mungkin kita lakukan supaya 3 itu seperti yang tadi. Kalau masih ada, rumahnya sudah. Iya, oh tidak ada. Tidak ada. Kali Rumin. Kali Rumin Unji. Dua pertanyaan. Oke. Ini saderengipun saya appreciate, salut. Wah, campur nopo nggih. Istilahipun tanpa pepindhan menika setelah ningali Nyawang lajeng sempat wawan sabda wawan wicantenan kalian Eyang Uti menika. Wah, salut luar biasa, aplaus untuk Eyang Uti. Karena menapa wah ngantos yuswa 82 injih yang tapi dianugerahi tubuh yang kuat, badan yang sehat. Saya agak tidak setuju dengan mensana in corpore sano, karena saya melihat sendiri secara pribadi yang Uti itu karena jiwanya yang sehat. Jiwanya yang sehat akhirnya fisiknya juga sehat. Nah, bukan dibalik ya, fisik sehat durung keporo jiwane sehat. Ning Eyang Uti menika jiwanya yang sehat luar biasa. Kemarin lusa sempat misalnya rene orang nggawa apa-apa mulai borong sak pirang-pirang. Nggih. Janjanipun menika pertanyaan yang sungguh berat untuk saya jawab. Estunipun menika janjane tetap ngetes. ngospek saya nih. Ning nuwun sewu, saya yang malah menggarisbawahi nyanyian-nyanyian menika nggih. Inilah orang-orang kita dulu nggih. Tiang-tiang sepuh kita semua, liring sepuh sepi hawa, awas loro ning ngatunggil. Katanya Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara keempat. Maksudnya apa? Sepuh itu nek ndukani ora napa nggih? Tidak asal main omong waton ngomong. Bahkan orang-orang dulu yang kalau menasehati anak cucunya itu dengan tembang, dengan nyanyian, dengan tembang. Dan itu dilakukan terus-menerus. Dongeng juga sama. Dongeng sebelum tidur itu dilakukan terus-menerus. Nganti apa namanya? Anaknya atau cucunya alah jeleh Bu, alah jeleh Mbah. Paling-paling bariki yang ini kan. Tapi nenek moyang kita, mbah kita, eyang kita, masih itu dilakukan. Masih itu dilakukan wis. Kowe saiki nampa aku karepmu. Ning kowe baru terasa nek saya sudah tiada. Nah, itu juga pengalaman pribadi saya yang saya dulu sama eyang kakung saya tuh wis mangkele bencinya setengah modar. Di zaman saya masih SD dulu, carane golek duit kaya nek pandan dibengkok kaya ngene gawe ning pasar. Nah itu, tapi pagi seperti itu kalau pas liburan malam itu selalu didongengi.
Dongeng banyak sekali dongengnya, baik itu unsur sejarah, baik itu unsur babat maupun petuah-petuah menika. Nah, akhirnya setelah sepeninggal Eyang Kakung saya baru mencari, oh iya ternyata dan sebagainya. Nah, inilah pendidikan yang istimewa, pendidikan karakter ini ya, membentuk kita ditetesi terus, dan tetesan itu kalau dulu memang orangnya kejem-kejem iya, tapi kejem pada tempatnya, istilahnya empan papane iki enek itu nggih. Tapi intinya dari panas dan dingin, unsur yin dan yang-nya itu sangat-sangat harmonis. Pada saat cah iki kudu digetak ya digetak, cah iki kudu disamblek ya disamblek. Ning cah ini harus dengan tembang, harus dengan dongeng, itu juga dilakukan. Nun sewu beda sekarang bocah rewel cekeli HP. Beres sing penting menang. Nah, ini kasusnya tidak satu dua, banyak sekali kasus seperti ini. Sebetulnya juga memprihatinkan yang ini. Nah, jadi sebetulnya yang Uti ini tadi nggak bertanya, tapi beliau malah sharing zamannya dulu, zaman beliau dulu, zaman yang Uti dulu seperti ini, ada tembang seperti ini, dijawab seperti ini, ada tembang seperti ini, dijawab seperti ini. Nah, terus bertanya, yang saya sendiri juga nggak bisa jawab. Kira-kira zaman sekarang kira-kira masih ada enggak ya? Nah, monggo dijawab sareng-sareng di dalam hati. Nah, dijawab sareng-sareng ning nuwun sewu yang di menika dalem makili para sederek-sederek nyuwun pangestu. Semoga yang baik-baik metode-metode dialektik metode untuk pengajaran dan pembelajaran ke generasi penerus Yangti, generasi penerus kami ini bisa menyaring. Tidak semuanya unsur sekarang ini jelek, juga ada hal-hal yang baik yang mau tidak mau kita harus juga menguasai sistem teknologi. Neng nyuwun pangestu untuk itu, semoga kami masih bisa meneruskannya. Mungkin dengan transformasi atau perbedaan bentuk yang berbeda tapi esensinya tetap sama. Mekaten ajeng kaping kalih menika dongaku kira-kira terkabul ora ya. Wah, menika dalem mboten wonten disiki kersa Sang Hyang Maha Agung ning dalem yakin. Dalem yakin menika meyakini apapun yang kita yakini baik pasti akan dikabulkan mekaten mawon. Pada kenyataannya dalam menika estunipun cuman copy paste. Maksudnya copy paste itu cuman pernah mendengar dunia ini adalah gambaran dari akhirat ngaten. Menika caranipun Eyang Kakung dalem menika ngaten. Ning donya wis keloro-loro. Mbok sugiya sak pira ning atimu keloro-loro, kowe ya wis ning akhirat kaya ngono. Melarate kaya ngopo ning kamu merdeka, kamu enjoy, kamu apa, yang penting kamu istilahnya selalu memayu-hayu ning bawana. Nek nuwun sewu boleh meminjam saudara-saudara dari muslim rahmatan lil alamin, selalu menjadi garam dunia. Pasti di akhirat juga sama seperti itu mekaten. Nah, menika kinten-kinten jawaban dalam kados mekaten sembah sewu tabik sewu menawi kirang trep ing ukara dalam nyuwun diagung pangaksami. Lajeng pertanyaan saking jane dalem nggih mboten sekeca nyebut Rama Tole Mbak. Romo Darmawan injih. Nggih. Bar Romo kok Tole. Nggih.
Kalau wau ada pitakenan satu, apakah bisa wayang beber ini terus diturunkan di dalang yang lain? Mengatakan nggih. Bisa saja. Mboten napa-napa. Janjanipun estu mboten dados menapa menawi miturut dalem. Menawi miturut dalem estunipun mboten dados menapa. Ini jadi ini pertanyaan ini simpel sebetulnya, tapi jadi agak a little bit complicated. Saya tahu maksudnya, karena mungkin nyatane ning Wonosari kono nek ora turun ya ora oleh. Gitu. Nyatane ning Pacitan sana nek ora anak turune ya ora oleh. Nah, itu terus gimana? Menika ada dalam menika itu juga tidak salah. Mereka juga punya alasan sendiri nggih. Karena mungkin amanahnya seperti itu. Tapi menawi dalam menika asalkan substansi dan esensinya tidak berubah, ditransformasikan ke dalam bentuk apapun, monggo. Dipindah tangankan dari dalang satu ke dalang yang lain, mungkin diturunkan dari guru ke murid, monggo, tidak apa-apa. Nah, tapi nek yang dikhawatirkan menika namung jadi dalam tanda kutip tidak substansinya ora kecekel, kebanyakan arahnya salah tangan menika ke arah kapitalis nun sewu. Iki regane piro? Nah, terus kemudian gitu. Banyak kan seperti itu. Apapun itu yang dari saya sebut tadi, mulai buku sampai sastra itu tadi arahnya musuh besarnya ya seperti itu. Iki regane piro terus mung dadi pajangan. Nah, ini sudah nggak kena sama sekali. Ini mubadir. Banyak, terutama dunia wayang, dunia pusaka juga sama. Romo Darmawan sih. Jadi regane piro? Wis dipasang. Aku wis ora ngurus ngono-ngono, wong aku mung kolektor. Nah, ini parahnya di situ. Akhirnya enggak nyandak. Esensi dari pesan-pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Nah, jawaban dalem mengatakan lajeng ingkang angka kalih menika dalem radi kesupen menika apakah ini dari masyarakat? Wayang beber itu dari masyarakat apa dari kerajaan? Mengatakan nggih. Jauh. Mboten bermaksud dalam menika umum, mboten nggih, menika hanya sharing pengalaman. Dilalah menika Gusti ingkang mau waos paring kapitadosan dumateng dalem rikala tahun 2007 sampai 2010 dalem sampai monco nagari untuk studi S2 di Taiwan, ajeng double degree di Jepang dalem. Terus mungkin kenggelidikan saya, kenakalan saya tidak mau jadi elit mahasiswa itu mulai dari isi. Kemudian dulu sebelum isi saya sempat masuk UNY, tapi karena saya tidak mau jadi elit mahasiswa, akhirnya neng UNY ya ora niat. Setiap hari ke kampus tapi menggo, ndak di kelas. Karena itu tadi saya nggak mau jadi elit mahasiswa. Sedangkan belusuan, lidik, akhirnya masuk isi. Nah, tersasar di isi, kemudian belusuannya saya banget. Setelah masuk Taiwan, mereka dalam menjadi belusuan. Estunipun sampai saya bisa ngajar bahasa Mandarin juga, itu juga gara-gara setiap sore mereka kalau di Indonesia menika masjid in everywhere ya. Itu wajar karena mayoritas saudara muslim. Tapi kalau di Taiwan sana miao, kelenteng in everywhere. Nah, kelenteng itu
di mana-mana ada. Nah, menika kebiasaan atau adat istiadat Taiwan menika setiap sore di depan kelenteng menika banyak sekali orang-orang tua. Orang-orang tua, dan kalau weekend itu anak-anak kecil itu di depan kelenteng menika. Nah, saya belajar bahasa Mandarin justru saya lancarnya dari mereka. Mulai dibuli, digarapi seperti jenengan-jenengan menika menawi wonten bule datang ke sini digarapi. 2 bulan pertama saya sudah fasih khatam omongan-omongan jorok. Nika pun lumrah, wajar. Nah, ngaten. Terus kemudian ternyata banyak sekali yang saya temukan di Taiwan juga seperti wayang beber. Seperti wayang beber. Jadi terutama di kelenteng-kelenteng. Nah, ini jadi akhirnya pola pikir saya berkembang. Kemudian dalam sempat keluyuran, jadi uang beasiswa ini dalam tabung, saya pengen banget itu keluyuran sampai karena orang Taiwan, orang Indonesia pun sangat susah masuk Tibet. Itu perizinannya susah. Nah, kebetulan salah satu profesor saya menika lajeng meneliti di sana. Wah, ini satu kebetulan dalam derek. Ternyata di Tibet itu ada namanya tangka. Tangka menika seperti wayang beber. Jadi yang membawa para bante, para biku, para dalai. Jadi dibeber, diceritakan, terus beralih tempat lagi, dibeber lagi, ceritakan, beralih tempat lagi. Nah, makanya terus kemudian saya berani berasumsi. Dulu mungkin di Indonesia juga sama seperti itu, dibawa oleh para bante, dibeber, diceritakan. Karena apa? Konseptualnya 321 yang saya ceritakan tadi, unsur doa atau pengharapan, terus unsur petua, dan unsur hiburan atau cerita. Mengatakan, karena kebudayaan juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, wonten budaya baru yang masuk, akhirnya wayang beber ini tadi ditransformasi. Dan siapa yang mentransformasi? Keraton kah? Saya kira dua-duanya, maksudnya dua-duanya dari sisi kerakyatan juga ada. Dan saya kira, saya berani berstatement mong keraton dhewe dalam ugi pinitados wonten Keraton Surakarta. Tapi saya sendiri juga rakyat jelata. Keraton Surakarta menika salah satu tadi ada saya sempat ada penari bedaya Ketawang di sini. Salah satu, nah menika ini juga penari bedaya Ketawang, penari pusaka satu-satunya sedunia, bukan Indonesia lagi, tapi sedunia bedaya Ketawang menika, sampai ditarikan 2,5 jam. Nah, tapi beliau ini Mbak Oci ini juga dari rakyat jelata. Nah, intinya semua mungkin dari kerakyatan yang kemudian, sedangkan keraton itu di samping dulunya sebagai pusat pemerintahan juga pusat kebudayaan, maksudnya yang membentengi, yang paling baik diambil di keraton untuk legitimasi keraton, di samping juga jadi benteng budaya menika wau. Nah, dasar utamanya tetap konsep hadi luhung. Hadi menika indah tiada duanya, luhung menika inggil. Tiada kata lain ya ketuhanan itu sendiri sebetulnya. Mengatakan Bapak Darmawan. Jadi ada pertanyaan lain mungkin monggo. Mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya atau sharing?
Oh, deh, Mas tulis. Kemarin loh, tidak sampai. Dengan Apli tadi kalau dari Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya merasa terhormat sekali kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga Pak Dalang untuk mempersiapkan keindahan ini tadi. Ada beberapa yang saya itu bukan bingung ya, tapi ini kayaknya menjadi satu keindahan ketika beberapa piranti, kalau saya menyebutnya Banten, Banten, J. itu sangat unik dan berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kami ikuti. Tetapi sampai hari ini saya juga tidak semuanya hafal. Mungkin saya berharap juga dapat penjelasan baik itu nama, pemaknaannya, kemudian mungkin ada tujuannya. Itu saja yang ingin saya ketahui dari penjelasan atau keterangan. Mudah-mudahan akan menjadi pengetahuan bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara semua. Begitu saja, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih. J. Mbah nuwun. Menika ingkang kinurmatan Bapak Sulistyo Pambudi. Dalam mangertos maksudipun ini langsung mengarah ke Bebanten, atau kalau bagi kawan-kawan yang nggak ngerti, mungkin yang terutama kawula muda, Banten ini apa jenenge? Sesaji, Sajen. Nah, jadi ada kota Banten itu dulunya kota sesaji, Bebanten. Nah, pun memang inilah uniknya wayang beber. Wayang beber itu bahkan kalau dikupas ini sesajinya lebih banyak daripada wayang kulit. Kenapa? Karena ini tadi konsepnya saya sudah singgung tadi, konsep bogo ini tadi. Jadi bogo ini tadi adalah makan bersama, terus kemudian di situ nek kita selamatan, jadi mesti ada unsur donga bareng-bareng, bar donga bareng-bareng, terus ngelorot bantene, ngelorot sesajinya itu. Di samping itu juga wujud rasa syukur. Nah, karena tadi sudah nun sewu, sudah saya sedikit bahas tentang konseptual bogo. Inilah contoh konkretnya. Maka di sini ada tadi bermacam-macam, yang di tengah tadi tumpeng robyong. Tumpeng robyong, terus kemudian di situ juga ada kalau kita bahas jan iki wayang beber iki pakemnya sing kaya ngopo? Sesajinya itulah pakemnya. Sesajinya itu pakemnya. Jadi orang kita dulu itu sebetulnya sudah ini ya, matang. Dan proses ini pun juga ditempa dari aliran A ke aliran B, ke aliran B, ke aliran C, sektor A, sektor B, sektor C. Akhirnya nun sewu, akhirnya muncul kata-kata Hindu. Kemudian ada lagi ajaran Buddhis. Buddhis pun ditempa lagi, aliran Theravada, aliran Mahayana, Hinayana dan sebagainya. Kemudian ini disaring semua sama orang-orang kita, orang Nusantara, dan itu sudah dulu. Terus kemudian budaya Islam datang,
Budaya Islam datang juga banyak sekali, dan mulai dari dulu sampai perang Padri dan sebagainya itu akhirnya disaring akhirnya muncul yang digarisbawahi unsur tasawufnya. Kemudian dari ajaran Nasrani juga sama seperti itu. Disaring konsep manunggaling Gusti Kawula. Nah, kemudian dari situlah orang Jawa terutama ini sebetulnya kita membahas sesaji yang sekarang ya. Jadi enggak membahas sesaji bebanten yang dulu yang aliran-aliran Zoroaster, aliran-aliran apa mana. Oh, sesajinya manusia di altar enggak ya. Dipersembahkan di altar enggak, tapi sesaji yang sekarang ini kita hadapi, dan ini pun juga sudah warisan yang dianggap dok hadiluhung. Tumpeng robyong itu bentuknya seperti tadi, gunung terus dikitari 7 macam lauk pauk. Ini yang jadi doknya syarat utama wayang beber. Maksudnya apa? Jane wong Jawa ki ora asah ndonga ndremi mil. Ngedep itu tok iso udah itu doa. Karena apa? Dulu orang membuat itu sudah tahu maksudnya. Jadi untuk media peringatan saja. Peringatan, makanya namanya pepetri atau pengetan. Memperingati atau mengingat iki tumpeng iki sebagai doa saya, mudah-mudahan cita-cita saya tetap menuju pada ketinggian, disertai dengan 7 macam lauk pauk. Menika kan simbol dari pitulungan, pituduh luhur, pitutur luhur. Seperti itu. Jadi cita-cita itu keadiluhungan itu tanpa adanya pitutur, pituduh, pitulungan itu tidak akan mungkin terjadi. Ini juga kembali lagi mungkin saya nyerempet pertanyaan tadi. Inilah juga konsep kebangsaan juga. Kita harus saling menghormati, saling menghargai pada orang lain. Dulu kalau ada butir-butir Pancasila ini kan saling menghormati dan percaya bla 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 bla. Saya sudah lupa nih. Lajeng sekul golong. Nah, inilah uniknya nasi golong untuk wayang beber. Kalau mungkin di lain tempat atau lain acara menika wonten nasi golong, biasanya wis dicampur karo tumpeng. Tumpeng itu sebetulnya juga banyak sekali jenisnya. Ada tumpeng robyong, tumpeng nasi kuning, terus tumpeng pungkur, dan banyak sekali. Tapi yang digunakan untuk wayang beber tumpeng robyong. Terus sego golong, itu di situ ada 2 yang mewujudkan dualisme. Laki-laki dan perempuan kedudukannya sama, hanya beda bentuk dan tugasnya. Nah, di situ linambaran ndok di dadar, telur di dadar. Jadi kita siap untuk pendadaran apapun itu. Di situ ada rasa yang kompleks, dicampur pedas, asin, gurih, manis, pahit, kecut. Kita harus siap menerima apapun itu sebagai media untuk pendadaran kita supaya gumolong TKT itu. Nah, makanya tadi sempat ditutup sama telur ceplok. Telur ceplok yang tanpa rasa, maksudnya kita tetap mengingat pada unsur ketinggian lagi. Ketinggian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara nuwun sewu, saya boleh meminjam bahasa dari saudara muslim. Kita enggak butuh surga, jane nek wong orang Nusantara, kita juga enggak butuh neraka. Kita butuhnya apa? Kembali kepada Tuhan. Asal saka Gusti ya bali ning Gusti. Nah, itu. Makanya terus kemudian jangan disalahkan bahwasanya
Di sini malah yang digaris bawahi adalah manunggaling kawula Gusti atau manunggaling Gusti kawula. Jadi seperti itu. Terus pisang sanggan. Pisang sanggan menika wau setangkep itu berwujud doa kita juga pada saat kita menangkepkan tangan. Nah, kita berdoa, di situ di tengah-tengahnya ada buah 7 macam juga. Maksudnya supaya apapun itu yang kita kerjakan selalu berbuah, tidak sia-sia. Muga-muga apa wae sing tak lakoni iki ora sia-sia, tidak mubadir. Nah, mekaten, selalu ada buahnya. Kenapa kok 7? Kembali lagi, yaitu tadi kita juga butuh pitulungan untuk menolong orang lain. Kita juga butuh pitutur untuk meneruskan pitutur itu kepada orang lain. Kita juga butuh penghargaan untuk menghargai orang lain, pituduh luhur. Mekaten. Lajeng menika ada bubur atau jenang-jenangan. Menika juga mengeti atau memetri kita secara benih juga, bahwasanya tes abang saka biang, tes putih saka bapa. Yang akhirnya itu secara konseptual mikrokosmos, yang kita akhirnya juga menghormati makrokosmos, the father sky and mother earth. Seperti itu. Jadi di situ juga diwujudkan jenang sengkolo. Maksudnya jenang sengkolo itu bentuknya merah, terus kemudian putihnya sedikit. Itu secara fisik sangat-sangat jelas ya, bahwasanya yang mengandung kita ibu dari mulai di kandungan 9 bulan 10 hari menika darah merahnya lebih daripada bapak. Tapi bapak bagaimanapun juga memberi benih putih itu tadi. Makanya diwujudkan dengan jenang sengkolo. Kemudian jenang taron, separuh abang, separuh putih. Maksudnya di sini setelah kita lahir kita tidak bisa membedakan mana itu bapak, mana itu ibu, itu sama derajatnya. Dan antara laki-laki dan perempuan dalam sampun matur bilih tidak bisa dibedakan juga. Semuanya sama, hanya bentuk dan tugasnya yang beda. Mekaten. Lajeng jenang palang. Jenang palang itu juga berwujud persaudaraan lagi. Makanya mulai menawi mbah-mbah rumiyin sebelum adanya puritanisme, nuwun sewu sembah sewu, puritanisme dari sisi apapun nika, saya tidak mau menyebutnya. Dulu mesti dibahas kalau pas doa sama-sama ngaten menika, iki memetri kadang kang kerawatan, kadang kang ora kerawatan, terus dulur papat, imam pancer dan sebagainya dan sebagainya. Menika jenang palang menika wonten kalih, abang dipalang putih dan putih dipalang abang. Maksudnya apa? Nah, saudara itu sebagai pelindung. Saudara laki-laki, kalau kita laki-laki itu yang mudah-mudahan juga banyak yang unsur perempuan yang mengasihi kita. Kalau kita perempuan sebaliknya unsur laki-laki yang mengasihi kita. Semua orang basically punya unsur maskulinitas dan femininitas. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan. Mekaten. Lajeng terakhir menika wonten jenang baru-baru. Nah, jenang baru-baru itu bentuknya putih. Terus tengah-tengahnya ada parutan klopo. Terus ada gula abangi. Itu juga berwujud ketuhanan. Itulah cita-cita utama kita. Selalu menjunjung tinggi menika wau kesucian, menjunjung tinggi
yang namanya memayu hayuning bawana menika. Intinya itu tadi supaya hidup kita tidak sia-sia. Mengkaten. Lajeng pecok bakal. Pecok bakal juga banyak tadi. Di situ ada unsur kembang. Saya kira kembang juga banyak makna yang terkandung supaya intinya untuk keharuman kita setiap kali kita melangkah, setiap kali kita ngomong yo rawaton ngomong. Selalu membawa keharuman. Mekaten. Terus di situ utamanya cengkir intinya apa, sebetulnya ini cikal cikal bakal, kita diharapkan untuk menjadi pecok bakal, cikal bakal bakal yang baik-baik juga. Karena apa? Kenapa kok selalu kelapa yang di ini kan, yang dibuat contoh utama dalam pecok bakal ini tadi? Karena proses. Kalau di Nuwun Sewu sampai jadi bahan gurauan, yang gurauan itu sebetulnya bermutu. Klapa ki nek wis suwoi klapa sik nom jenenge degan. Degan nome degan jenenge cengkir. Nom-nomane cengkir jenenge bluluk. Nom-nomane bluluk jenenge manggar. Nom-nomane manggar jenenge. Nah, seterusnya dan seterusnya. Maksudnya apa? Di situ ada unsur proses. Kita menghargai yang namanya proses itu. Kenapa kok kita menghargai? Karena ada penghargaannya. Dari cikal sampai ke buah kelapa tidak terbuang apapun itu. Bahkan kelapa itu janure wae sik diopeni wong. Mengkaten. Nah, manggar terutama bluluk kayak enak nek di sayur kayak wah enak banget gitu. Nah, ini maksudnya apa? Setiap proses ada harganya. Terus di situ juga identik pisang. Jadi ngopo to kok pisang raja? Nah, pisang itu berbuah cuman sekali. Mosok ya kalah karo pisang. Hidup kita kalau sampai tidak berbuah mosok ya kalah karo gedang. Makanya yang dipilih mesti pisang raja. Sekali berbuah tapi untuk selamanya. Raja. Mekaten kinten-kinten Pak Sulit. Sami-sami. Mekaten. Nah, makanya terus intinya kita konsumsi bersama. Menika monggo nek perlu di Nuwun Sewu nggih, Pak Sulis menawi diasta kundur monggo. Nah, karena ini kalau orang dulu itu mesti gitu. Dibungkus godong jati yo purak. Iya, tapi karena kita ini terpesona dengan budaya kapitalis akhirnya menyalahkan itu semua. Padahal itu juga enggak salah. Kok serakah banget? Enggak. Karena yang dipurak atau yang dibawa pulang itu doanya. Nah, ngaten. Nah, kalau kita kembali pada standing party, kemudian menapa nuwun sewu sembah sewu, kemudian budaya-budaya western, saya kira nomining kita jadi mentah lagi. Mekaten. Ngaten? Nggih. Pertanyaan terakhir Nggih. Monggo. untuk hari ini maksudnya, untuk hari ini pertanyaan terakhir. Mboten, monggo. Nggih.
Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Menen malih? Napa sampun terakhir? Oh nggih. Nggih. Mekaten. Nun sewu wau dalam kesupen kurang satu sebetulnya ingkung nggih. Nggih. Nah, ingkung menika estunipun ingkang diingkung sanes bebek lho ya. Nah, wonten malih ingkung pitik babon diingkung. Sanes nggih. Kenapa kok jago yang dibutuhkan jago lancur? Karena inilah nenek moyang kita niku bodoh ning pinter. Pinter secara rasa. Penelitiannya sampai sebegitunya. Jadi sing yak-yakan nun sewu yak-yakan ki nek musim kawin iki pitik. Bebek ndak, banyak ndak, apalagi banyak. Saya menjodohkan perkutut walah angele ora lumrah. Nek pitik gampang. Wes diuper. Nah, maksudnya yang diingkung itu adalah karakter seperti itu. Makanya ditekuk jago sing sik lancur maksudnya itu terus sukuni pun ditekuk amari kelu terus kemudian kepalanya diangake. Nah nggih, simbol untuk ngengkrek hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu nggih, tapi ngengkrek hawa nafsu. Tahanlah sekuat mungkin seperti ingkung menika. Nah, ngaten. Kung. Nah, sakmenika dalam jawab yang ngerti. Nggih rumiyin kalau wayang kulit memang ada kalanya seperti itu nggih. Tapi tidak semua dalang juga seperti itu. Mboten. Tapi intinya itu sebetulnya kalau dalang-dalang rumiyin menika di asta kundur menika nggih karena balap pasukan di belakangnya banyak. Nggih, balap pasukan di belakangnya banyak. Dalang menika juga mbapaki janjanipun mbapaki yoga-yoga sing. Dan dulu memang kondisinya tidak seperti sekarang. Dulu nuwun sewu, sembah sewu, kalau sekarang mungkin yang diutamakan menika kalau wayang kulit amplop. Kalau dulu kan boten. Jadi dibayar beras wae gelem karena beras luwih larang. Nah, kemudian seperti itu juga akhirnya juga dipor-por. Ning yang baik sebetulnya karena ini wayang kulit juga baik. Tapi wayang kulit menika isinya tontonan dan tuntunan. Sesaji menika tidak sekomplit wayang beber. Memang sajen menika bebanten untuk wayang kulit ada memang, tapi tidak sekomplit wayang beber. Ngaten, karena mungkin unsur-unsur doanya juga sedikit. Yang diutamakan wayang kulit menika tuntunanipun. Iki ana menapa Kurawa, Pandhawa menika menawi lakon Mahabharata. Iki enek menapa Rahwana, Rama menika menawi Ramayana. Wonten malih lakon-lakon sepuh, lakon dewa-dewa misalipun menika nggih sami tetap ada unsur negatif, ada unsur positif. Wis contonen endi sing endi sak karepmu ngaten. Nah, jadi tuntunan dalam wayang kulit menika seperti itu. Kalau kamu menyontoh tokoh ini, endingnya pasti akan seperti ini. Nyontoh tokoh ini, endingnya pasti seperti ini. Ngaten. Tapi kalau wayang beber mboten, wayang beber menika doa. Nah, pramila menika nun sewu, sembah sewu, tabik sewu dalam estunipun, dan ini pun juga banyak membaca menika dalam maos, bukan hafalan. Karena saya sendiri takut. Saya menyadari usia saya masih muda, dereng kados eyang kakung ingkang wingking menika ingkang
pengalaman hidupnya jauh lebih baik daripada saya, lebih pengalaman banyak. Nah, iki bayi wingi sore wis wani kaya ngene, mboten nuwun sewu, sembah sewu, tapi sewu menika dalem maos. Karena apa? Saya takut salah ya. Enggak kurang kok bas ngene wah bilai. Nah, akhirnya saya banyak dalam catat, dalam lebih baik membaca ngaten karena unsurnya lebih banyak doanya. Kemudian setelah menika rampung, nah monggo sami ndonga sareng-sareng. Jadi, nah pramila menika wong Jawa iki nek butuhe boga ora pangan, kuwi sing dipangan nuwun sewu ingkang dipun dhahar menika sanes sekul, sanes ayam, sanes buah-buahan. Yang didahar itu doa. Nah, ten dalem sampun dremimil menika wau. Lajeng gantosan dan dalem menika ingkang monggo sareng-sareng donga sareng-sareng kanthi ngrahapi dedaharan bebanten menika wau. Mekaten yang dalem kinten cekap semanten. Nggih, Pak Juminten ketiban cendela cekap semanten antur kula. Nggih. Dalam saestu mawas diri, tahu diri menawi kirang trep ing ukara, kirang sopan anggah ungguh kawula satuhu saestu nyuwun diagung samudra sih pangaksami semanten nuwun. Matur nuwun sangat, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini, sangat menarik. Dan apa boleh dikata, kalau waktunya sudah semakin larut, sudah semakin malam, nyuwun pangapunten, kalau ngrasani pun tamat, bayu, bapak, ibu, lan adik-adik, menawi ing dinten-dinten dan sebelum kita tutup, kami berdua dan seluruh panitia mewakili Pak Sulis dan juga Ibu ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami dalam menyambut Anda semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga di dalam waktu kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan baik. Oke, dados menika badhe dados agenda saben malam Setu Kliwon. Badhe malam saben Setu Kliwon. Bilih Sabtu Kliwon kajeng menika badhe bahas utawi diskusi babagan kain lurik. Mangke para kadang ingkang tertarik moga katuran rawuh senajan mangke tesih suasana pandemi dipun bersih nggih. Namun menika saged dados pacatan inggih bagi bahas kain lurik. Itu kemudian jika tahu besok Sabtu Kliwon tersedaka, kenapa coba ibu? Kita tetap live streaming Facebook. betul. Masih Facebook. Semoga bisa upgrade. Amin, upgrade. Sinyal. Iya. Terima kasih sekali kepada Mas Bagus beserta tim. Sami-sami. Terima kasih sekali dan marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan menghadirkan cipta sebentar sebelum pulang. Menghadirkan cipta mulai. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di acara Sabtu Kliwon mendatang.
Sakit. Oh iya, Pak, itu kalau misalnya dalam hasil Silakan. oh iya, ya. Oh iya.